Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Melinta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kasus manajemen risiko pada PT Gudang Garam. Di sini saya akan membahas tentang profil perusahaan PT Gudang Garam. Produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia dan dikenal sebagai produsen rokok kretek bermutu tinggi, didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo, berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Pada tanggal 26 Juni 1958, Bapak Surya Wonowijoyo memulai usaha membuat rokok kretek dengan merek dagang Gudang Garam, dengan bercirikan industri rumah tangga yang hanya menggunakan alat tradisional sederhana. Adapun beberapa sumber risiko. Yang pertama, politik. Lingkungan politik sangat berpengaruh dalam setiap perusahaan global, baik yang dipengaruhi oleh lingkungan politik negara asal atau negara tujuan pemasarannya. Lingkungan politik yang ideal bagi perusahaan adalah pemerintah yang stabil dan bersahabat. Kedua, kondisi ekonomi. Ekonomi di negara tempat organisasi beroperasi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis, karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Pelemahan mata uang rupiah yang terjadi, peristiwa tersebut mempengaruhi laba bersih emiten, termasuk PT Gudang Garam Tbk, dan juga kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate. Ketiga, lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut berada di luar jangkauan perusahaan, yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Selanjutnya, ada beberapa jenis risiko dalam kasus PT Gudang Garam. Risiko yang pertama, risiko bisnis dan risiko pasar. Pada PT Gudang Garam merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat menurunnya laba bersih perusahaan, yang akan berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham, serta peraturan pemerintahan yang dapat menurunkan penjualan produk serta pendapatan perusahaan. Risiko kedua, risiko operasional. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. PT Gudang Garam membutuhkan bahan baku yang berkualitas untuk memproduksi produknya, namun banyak kendala yang harus dihadapi karena kualitas panen bahan baku yang sering berubah, yang tentu saja akan mengganggu proses produksi. Ketiga, risiko peraturan pemerintah. Sebagai perusahaan yang memproduksi rokok yang mempunyai dampak negatif pada kesehatan, tentu saja akan ada peraturan khusus dari pemerintah untuk mengawasi penjualan produk rokok tersebut. Peraturan yang berupa pengetatan dalam iklan yang tentu akan mempengaruhi penjualan produk, mau tidak mau harus dihadapi oleh perusahaan. Yang keempat, risiko karyawan. PT Gudang Garam Tbk melakukan rekomendasi pensiun dini kepada karyawannya. Apabila hal tersebut tidak efektif dalam penanganannya, maka perusahaan perlu melakukan pengurangan karyawan yang lebih banyak. Untuk cara pencegahannya ada 4, yaitu yang pertama untuk risiko bisnis dan risiko pasar. PT Gudang Garam sebaiknya membuat atau memperbesar kebun tembakau atau cengkeh dan secara teratur tetap memperhatikan serta memelihara perkebunan tersebut, walaupun terkendala dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Kedua, untuk risiko operasional, memperbesar dan memperluas perkebunan tembakau dan cengkeh, merawat dan menjaga kesuburan tembakau dan cengkeh agar kualitas tetap terjaga, sehingga tidak perlu mengekspor tembakau dan cengkeh di luar negeri. Untuk risiko peraturan pemerintah, peraturan pemerintah tidak dapat diganggu-gugat karena sudah ditetapkan lewat undang-undang. Maka dari itu, perusahaan hanya dapat menerima dan menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, agar bisa tetap bertahan di industri perdagangan dan tetap terlihat baik di mata masyarakat dengan cara mematuhi peraturan pemerintah. Keempat, untuk risiko karyawan.
Perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk efisiensi akibat terkendalanya regulasi konsumsi rokok. Menurut manajemen perusahaan, langkah itu dilakukan dengan menawarkan program pensiun dini kepada karyawan dengan alasan situasi yang dihadapi perusahaan, salah satunya semakin ketat aturan tentang industri rokok. Adapun saran untuk PT Gudang Garam ini adalah perusahaan juga dapat melakukan investasi dengan menanamkan modal dan membeli saham perusahaan lain agar mendapatkan sebagian dividen dari perusahaan tersebut untuk tambahan modal kerja. Selain itu, Gudang Garam dapat melakukan kebijakan penawaran pensiun dini kepada para karyawannya, terutama karyawan borongan sigaret kretek tangan, dengan operasional dengan alasan untuk mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang akibat bertambah ketatnya peraturan industri rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikianlah pemaparan dari saya tentang manajemen risiko dengan studi kasus PT Gudang Garam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.